Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan rezekinya dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dapat bertemu di Fortasi kali ini, walaupun kita berfortasi dengan cara online. Jadi buat adik-adik sekalian, dimohon untuk jangan minder. Kita semua itu sama di Fortasi, peserta itu sama. Yang membedakan kita, kalian di peserta itu hanyalah ketakwaannya apabila di mata Allah. Jadi semua tetap semangat untuk mengikuti fortasinya. Kemudian selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang menegakkan tauhid sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti saat ini. Jadi Rasul itu diciptakan, diutus untuk memperbaiki akhlak. Maka bagi kita generasi muda untuk memperbaiki akhlak kita agar akhlak kita jadi akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi dapat diingat agar kita dapat dibedakan di mata Allah. Jadi saya di sini akan berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Iman Wicaksono. Saya di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kendal sebagai Ketua Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan. Oke, saya di sini akan membawakan materi tentang keorganisasian. Apa sih organisasi itu? Jadi, kalau dijelaskan secara etimologi, organisasi berasal dari kata organ. Organ itu artinya struktural atau pimpinan. Jadi, organisasi itu dapat dinamakan sebagai pimpinan karena rata-rata semuanya ada pimpinannya, ada strukturalnya. Kemudian kalau secara terminologi, organisasi itu adalah suatu perkumpulan yang lebih dari 2 orang. Oke, untuk syarat organisasi itu adalah yang pertama, organisasi itu memiliki tujuan. Sebab kalau tidak ada tujuannya, mau dibawa kemanakah organisasi ini? Tujuan IPM sendiri akan didapatkan teman-teman nanti di materi ke-IPM-an. Jadi kemudian setelah tujuan, yang pastinya adalah aturan. Selanjutnya setelah tujuan ada aturan, karena setiap organisasi itu memiliki aturan. Kemudian setelah aturan, dia memiliki pimpinan, ketua atau pimpinan sebagai pemimpin daripada perkumpulan itu. Kemudian setelah ada pemimpin, ada yang namanya anggota, karena tidak mungkin juga seorang pemimpin tidak memiliki anggota. Oke, setelah anggota maka itu syarat-syarat daripada organisasi, yaitu tujuan, aturan, pimpinan, dan anggota. Jadi organisasi terbagi menjadi 2. Ada yang formal dan non formal. Kalau organisasi formal, dia mesti memiliki yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dia memiliki aturan-aturan yang resmi seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau yang non formal, bisa dilihat kalau mereka itu tidak memiliki aturan yang resmi, seperti komunitas, mungkin komunitas pecinta alam, paguyuban, mungkin paguyuban becak motor di Weleri. Jadi mereka hanya memiliki aturan berdasarkan kesepakatan mereka bersama dan kearifan lokal. Jadi mereka tidak memiliki acuan. Kalau misalnya di periode ini, di zaman ini anggotanya kesepakatannya seperti ini, bisa saja di zaman yang berikutnya, di periode yang berikutnya itu memiliki kesepakatan yang berbeda, karena berbeda anggota, berbeda pimpinan, berbeda susunan, berbeda kearifan lokal yang diciptakan daripada anggota-anggota tersebut. Kemudian masuk yang selanjutnya, apa sih pentingnya organisasi itu? Bisakah kalian menjelaskan apa pentingnya organisasi? Jadi berorganisasi itu
dapat mengajarkan kita untuk disiplin waktu. Itulah mengapa kita penting sekali untuk berorganisasi, karena keuntungannya itu tadi. Kemudian keuntungan lainnya masih banyak sekali yang tidak dapat saya jelaskan, yang mungkin nanti bisa teman-teman rasakan kalau teman-teman sudah masuk di organisasi. Oke, masuk ke poin selanjutnya. Hal-hal penting apa yang harus ada di organisasi itu? Kira-kira ada yang tahu di sini? Hal-hal penting apa yang harus ada dalam organisasi itu? Oke, hal-hal yang penting dalam organisasi yang pertama, organisasi itu harus memiliki struktur pimpinan yang baik, harus diseimbangkan, penataannya harus rapi. Misalnya si A pandai dalam bidang ini, maka maka diletakkan di bidang ini. Si B di bidang ini, maka diletakkan di bidang ini. Kalau tidak tepat meletakkannya, maka organisasi tidak akan berjalan dengan sempurna. Performanya akan berkurang sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian hal-hal penting yang harus ada di organisasi yang kedua yaitu adalah organisasi harus memiliki kerjasama yang baik antar anggotanya. Kalau tidak memiliki kerjasama yang baik, maka organisasi itu performanya akan kurang baik juga. Maka di organisasi harus ada yang namanya kerjasama yang baik, sehingga kita berjalannya lebih enteng, lebih ringan, lebih mudah. Jadi seperti itu. Masuk yang ketiga, hal-hal penting dalam organisasi yang ketiga yaitu organisasi itu harus memiliki tujuan yang tepat, tujuan yang benar, tujuan yang bagus. Kalau tidak memiliki tujuan, percuma saja kita sudah memiliki struktur yang baik, sudah memiliki kerjasama yang baik, tapi tidak ada tujuannya. Itu sama saja. Jadi organisasi itu harus memiliki tujuan yang baik, yang bagus. Kemudian hal-hal penting dalam organisasi yang keempat yaitu kita harus ada pembagian tugas dengan baik. Kalau misalnya kita tidak dapat membagi tugas dengan baik, maka hasilnya juga akan kurang baik. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu hal-hal penting yang ada di dalam organisasi. Jadi ada 4 poin yang harus ada di organisasi. Maka dari itu, ayo teman-teman, kita semua, kami mengajak para peserta Fortasi untuk berorganisasi, aktif dalam organisasi, karena keuntungannya sangat banyak sekali dalam organisasi itu. Pesan saya buat peserta Fortasi, tetap semangat mengikuti Fortasi sampai akhir, dicari hikmahnya, jangan disia-siakan kesempatan kali ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, faqad hadamini nun wal kolami wa maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.